Sekilas yang saya bisa sampaikan terkait tentang yang disampaikan itu, pada prinsipnya kita sepakat bahwa kita harus memperbaiki dan merevisi Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat ini. Dan kita sepakat kalau kita untuk memperbaiki ke depannya, jangan ada lagi oknum-oknum yang mohon maaf menggadaikan profesi advokat ataupun melacurkan profesinya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, dan dari pandangan ini saya juga sampaikan kalau uh, karena kita mengusung konsep multibar, maka tujuan utama kita adalah bagaimana semua OA yang ada ini tetap bisa eksis, bisa aktif, bisa berkiprah kembali. Kenapa? Tujuannya dengan adanya, dengan luasnya negara Republik Indonesia ini, tentunya tidak bisa kita mempunyai hanya satu disintegrasi, yaitu misalnya tersentralkan di pusat, tidak akan mungkin. Karena itu menyangkut biaya hidup, biaya untuk PKPA dan lain-lain itu pasti mahal. Nah, dengan adanya OA kita ini, kita bergerilya di daerah-daerah sehingga para sarjana hukum yang ada di daerah itu dia akan lebih mudah untuk mewujudkan keinginannya menjadi advokat. Nah, itu tentunya dengan adanya konsep multibar ini, kita berharap juga kalau di dalam pelaksanaannya nanti, di dalam mengusulkan NA atau naskah akademiknya nanti di DPR, tentunya tidak ada hal-hal yang untuk menyetujui. Karena kita ada dengar konsep yang 70% sumpah pengadilan tinggi yang ada di Indonesia. Artinya seluruh pengadilan tinggi yang ada di Indonesia ini, satu OA itu harus mencapai 70% sumpahnya. Nah, ini impossible buat OA yang baru. Dan yang kedua, kami ada dengar juga bahwa harus 10.000 anggota satu OA. Harus mencapai 10.000 anggota. Dan ini pun jelas tidak akan mungkin. Nah, kalau ini tidak kita bantah, tentunya mereka akan mengusulkan hal-hal seperti ini. Dan tidak mungkin nantinya akan diketok di DPR. Nah, kemarin kami ada diskusi dengan Prof. Lambe bahwa tujuan kita ini untuk membuat konsep ataupun RUU, saya rasa tidak terlalu sulit lah, karena kita orang memang yang hobi menulis dan memang konseptor juga, tidak mudah, tidak sulit lah. Akan tetapi mempersatukan kita ini yang sulit. Maka Prof kemarin saya sangat tertarik, satu-satunya cara untuk meluruskan yang bengkok itu, kita harus bersatu. Karena dengan kita bersatu, kita bisa getol di DPR, argumen intelektual kita di DPR, dan kita bisa ngotot meluruskan yang bengkok itu. Nah, itu yang saya tertarik ya. Maka untuk hal ini saya juga pun dengan teman-teman yang lain saya sampaikan, satu saja saya bilang, ini kita harus kompak, harus bersatu. Jangan ada ego sektoral yang ditonjolkan. Harus bersatu kita. Kenapa? Di DPR kalau kita tidak getol mempertahankan, selesai kita. Karena mereka sudah punya konsep, mereka sudah punya apa itu orang-orang di dalamnya. Nah, kita tentunya tidak mungkin bisa bersaing dengan mereka hanya berdasarkan konsep yang kita usulkan. Tentunya harus ditambah dengan ngotot getol. Dan yang kedua, saya tertarik dengan program B, kita nanti buat konsep naskah kita juga. Dan kalaupun toh tidak disetujui, ini nanti akan kita buatkan akte legalitas war making. Nah, ini kita deklarasikan. Nah, itu saya sepakat juga itu kalau memang seperti itu. Ya, nah, semoga saja nanti saya bilang kalau misalnya di antara teman-teman ini semuanya sepakat, jadi kita tidak terlalu sulit untuk mewujudkan itu. Contoh, kalau mereka hanya beberapa organisasi advokat. Nah, kalau kita berkumpul semua ini lebih 20-an. Lebih 20-an organisasi kalau memang kumpul semua. Saya rasa dengan 20-an organisasi itu kumpul, itu akan lebih kuat kalau berargumen nih kita. Nah, itu kira-kira yang sepintas pengantar yang bisa saya sampaikan.
Prof. Rambe dengan Prof. Soendar. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan menjadi dasar kita untuk merumuskan naskah akademik kita nanti. Oke, itu saja kekurangan. Mohon maaf kalau ada yang tidak sesuai yang bisa sampaikan. Semoga saja bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Soendar. Ya, saya pikir kalau dari 18 sampai 15 yang sudah didapatkan itu memang ada beberapa yang harus kita harus bantah sesuai dengan Pak Dr. Mahdi tadi. Memang itu kita kan kalau bersatu masih lebih banyak kita. Betul walaupun sekali. kita kecil. Nah, untuk itu saya kira teman-teman nanti kita berikan satu wawasan bahwa kalau kita tidak bersatu maka kita akan kalah dengan mereka-mereka yang sudah melakukan rapat di depan anggota dewan lah. Betul, Prof. Jadi Pak Dokter dengan senior saya sudah, kalau materi saya sudah membahas apa yang ada di senior saya saya sudah kemarin udah sama persepsi dan sekarang ditambah sama Dr. Mahdi. Saya kira kita memang satu-satunya kita dalam Pak Dr. Mahdi mungkin semua yang kecil-kecil jadiin satu agar mereka itu kalah. Iya, betul. Dan kita terus betul di dalam memberikan masukan. Saya salah satunya yang sudah memberikan masukan ke DPR RI, walaupun mereka belum bargaining apa, serta dengan ceket nih. Gangguan signal barangkali beliau. Ya. Ada telepon masuk biasa itu. Hasil daripada yang kita bicarakan hari ini. Saya sepakat, saya ikut karena semua kita sudah bahas dengan senior saya, Bang Rambe. Kita ikut lanjutkan, Pak Mandi. Begitu, Pak Dr. Terima kasih. Terima kasih. Ya, siap. Kembali ke Bang Rambe. Lanjut dari Pak Win. Mungkin ada mau disampaikan dalam persamaan persepsi pandangan perspektif undang-undang advokat ini mau kita bawa kemana? Di mana dalam hal ini rekan kita 15 koalisi organisasi advokat sudah menyusun, bahkan mereka sudah ajukan ke pemerintah. Nah, kita mengamati draft RUU advokat yang dibuat oleh rekan kita 15 organisasi koalisi masih jauh dari apa yang kita harapkan untuk membangun profesi ini ke depan. Silakan dari Kawin. Siap. Aduh, saya mohon maaf ini saya karena berisik sebentar nih, sebentar. Oh iya. Jadi salam hormat buat abang-abang senior, apalagi buat Bapak Profesor semuanya ya dari OA. Saya sepakat. Intinya begini, kalau kami dari Pawin, karena memang kami ini termasuk lex spesialis ya. Jadi anggota kami kan perempuan semua. Jadi karena memang kami lex spesialis advokat wanita Indonesia, kami ingin supaya kita yang kecil-kecil ini, kalau kita bersatu, kita jadi punya kekuatan gitu loh. Kita punya kekuatan, kita bisa tumbangkan itu yang besar. Nah, ini yang poinnya. Ayo kita kesampingkan dah egosentris masing-masing. Ayo kita demi satu kata multibar ini. Nah, bagaimanapun kalau di DPR itu tidak didongkrak dari kita-kita yang kecil-kecil ini, tidak akan berhasil, Pak. Nggak akan berhasil. Karena suara kita yang mungkin dianggap remeh-temeh, lu berapa sih anggotanya, cuman berapa? Nah ini. Tapi kalau kita ini semua gongnya bersatu, ayo kita gencar terus, nggak hanya sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali, kalau bisa every day, it's okay. Yang penting kita sepakat, gitu. Oke, itu dari Pak Win sih. Intinya kita sepakat berjuang bersama. Siap. Oke, terima kasih. Iren,
Peradi Nusantara, Open Camp sekalian, apa pandangan pendapatnya? Ya, Mana bos oke. kita? Bos kita mana bos kita dulu? Pak Ketum Ronald, mungkin after saya, Bapak Ibu ya. Oke, Selamat silakan. siang buat ketua-ketua umum dari organisasi advokat yang sudah sangat senior. Ya. Salam kenal, saya Iren, ketua umum dari Peradi Pajak Nusantara. Saya jujur terkaget dengan berita ini. Saya mohon maaf sedang sambil ada di mall, Bapak-bapak, Ibu. Jadi kalau sedikit ada suara-suara mohon dimaklumin ya, sebelumnya minta maaf. Ya. Karena memang ini dadakan saya lihat ya, sudahlah saya bergabung ya. Jadi kami mencermati memang betul bahwa apa yang dibuat oleh rekan-rekan kita 15 advokat di dalam grup koalisi itu memang ternyata bentuk single bar versi kedua, versi jilid kedua lah. Betul. Ternyata kita terkecoh. Single bar yang digaung-gaungkan oleh organisasi yang terbesar terdahulu, saya pikir sudah tidak ada suara. Kemudian ternyata malah muncul yang mengagetkan, padahal ketua yang diusung saat ini Pak Firman itu cukup dekat dengan kita dan kami juga terundang di sana. Setelah kami membaca RUU Advokat yang terbaru ini, betapa kagetnya ternyata luar biasa mengambil alih kewenangan organisasi advokat yang sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang sebelumnya, lalu diambil alih oleh mereka. Nah ini sangat berbahaya, saya melihat memang pada akhirnya organisasi advokat yang ada hari ini akan soon or later akan mati dengan sendirinya. Nah, jadi kita tidak bisa biarkan, saya juga sangat sepaham. Cuman memang kayak tadi Bapak Dr. Mahdianur menyampaikan, multibar itu baik dan sangat baik, tetapi memang semakin ke sini banyak sekali organisasi advokat yang tadi melacurkan diri. Apa tadi bahasanya? Melacur profesi. Nah, jujur saya juga mengamati banyaknya organisasi-organisasi baru yang bahkan nama-namanya pun tidak mengandung profesi advokat. Dan bahkan lucu-lucu, sekarang namanya lucu-lucu lah. Tanpa saya harus menyebut nama, takutnya nanti ada yang tersinggung. Memang organisasi ini akhirnya boleh dikatakan punya SK Kemenkumham, tapi kita nggak tahu apakah sesungguhnya organisasi ini melaksanakan perintah undang-undang advokat dan menjaga marwah advokat itu sendiri. Nah, jadi saya juga jujur memang melihat banyak organisasi baru yang harus ditertibkan. Yang kecil-kecil, yang baru lahir, yang tidak mengandung namanya ada advokatnya, kemudian juga tidak melaksanakan PKPA, tidak melaksanakan upah, langsung main disumpah. Terus kemudian pendidikan juga asal yang penting ada pendidikan. Nah, itu yang memang kita harus tertibkan. Artinya saran masukan saya, udahlah kalau Dewan Advokat Nasional ini tentu kami tidak bisa support karena memang terlalu overlapping. Bahkan saya berpikir, loh, dan ini nanti report dengan siapa? Karena saya baca kok kewenangannya kayak bebas merdeka tanpa ada yang mengatur. Ya kan? Udah gitu ditambahkan kita punya kewajiban untuk melaporkan segala sesuatu perihal isi perut kita, yaitu tentang aktivitas keuangan. Loh, ini kan sudah melampaui, ini kayak kita organisasi yang mencarikan jadi IO ya. Jadi mencarikan peserta, kemudian mereka yang tinggal panen. Nah, kalau kayak gini unsur politisnya juga luar biasa, pastinya nanti untuk di ujian itu diluluskan, kemudian mau pengangkatan advokat, pasti maharnya akan jadi mahal sekali. Nah, terus tapi tidak dipungkiri, walaupun kita bersatu, jujur Bapak Ibu, walaupun mereka hanya 15, tapi ingat mereka OA-OA besar loh. Dan 15 itu let's say kalau mereka bilang mereka pede dengan minimal 10.000 orang, which is artinya 150.000 sudah di tangan mereka suara. Nah, kalau kita itu Peradi Pajak Nusantara dan Peradi Nusantara kalaupun digabung, itu kami sekitar 3.000-4.000-an orang.
karena kami juga memang baru berdiri kurang lebih 3-4 tahun ya. Mm-mm. Sehingga jujur pasti akan tereliminasi. Tetapi saya juga tidak terima kalau tiba-tiba karena kita masih kecil lalu diabaikan begitu saja gitu hanya karena kekurangan jumlah advokat gitu ya. Nah, Ya. jadi saya berharap Bapak Ibu yuk saling sama-sama kita mengajak teman yang memang ketua umum organisasi advokat, tapi ingat jangan advokat yang ya tetaplah kita harus punya screening juga, jangan yang penting karena butuh suara maka semuanya juga sembarangan kita jaring. Karena memang satu sisi kayak Pak Mahdianur tadi bilang ada yang PKPA, upah, sumpah harganya itu bisa tadinya 5 juta turun jadi 1 juta, turun 500.000 sekarang gratis. Gratis, ya. Lah, kayak gini nih kan ya nggak lucu kan, masa lah kita aja membayar pengajar berapa. Belum lagi kita juga ada biaya operasional. Belum lagi kita juga punya tim yang istilahnya member get member kan ya, kita mesti memberikan reward. Kemudian belum lagi kita juga ada biaya penyumpahan yang kita nggak usah sebut, Bapak Ibu sudah paham. Sangat tidak mungkin kalau tidak berbiaya dan hanya mencari anggota member gitu loh. Kepentingannya bukan itu, tapi kita bagaimana membuat pendidikan ini berjalan secara to be continue dan tidak mati. Nah, saya intinya mendukung, monggo Bapak Ibu Profesor, Doktor yang sudah sangat senior, kami follow, kami dukung, tapi pesan saya cuma satu, yang boleh dijadikan satu hanya Dewan Etik atau Dewan Kehormatannya. Ya, betul, sepakat. Untuk semua aktivitas yang organisasi advokat sudah laksanakan hari ini, as is harus tetap berjalan, tetapi memang ada patokan-patokan lah, ibaratnya materi, kemudian juga bagaimana keberlanjutan pendidikannya. Ibarat kalau orang dagang itu after sale service-nya memang harus dijaga. Jangan sembarangan buka harga juga. Nah, mungkin itu juga perlu kita bahas. Ya. Harga itu juga jangan sampai ngerusak market. Nanti akhirnya karena siapa war price, akhirnya siapa paling murah, itulah yang menghantam kita sendiri. Tapi monggo saya tidak mau in charge di sana untuk bagaimana. Yang penting kita pikirkan yang nomor satu adalah etikanya Dewan Kehormatan aja yang satu. Yang lain ada dan dikontrol oleh masing-masing organisasi advokat itu. Ya, betul. Seperti itu. Betul. Nah, terus gini Bapak Ibu, kita mungkin mengkonsep para profesor doktor yang sudah lebih dahulu senior dari kami yang masih muda ini, nanti mungkin kita juga masukan-masukannya bisa tolong diterima. Nah, pembatasan jumlah anggota itu bagaimana ya nanti silahkan. Yang penting jangan, wah kalau 10.000 itu ya gila aja gitu loh, ya kan. Tapi kalau 500, yang kemarin ada masukan 500 ya monggo. Saya sih terserah aja gitu ya. Hal-hal seperti ini kan tidak boleh jadi bahan pemisah antar kita. Yang penting kita menjalankan fungsi organisasi advokat dengan benar. Terus juga nanti dikoreksi dulu Bapak Ibu yang mau menerima, memfilter organisasinya, jangan sembarangan hanya karena butuh suara juga. Nanti takutnya ini blunder lagi, malah akhirnya menjatuhkan kita. Sebenarnya OA-OA yang baru lahir itu, saya nggak mau sebut nama, karena sebenarnya juga salah satunya pecahan dari organisasi Peradi Nusantara, ya. Nah ini kan cukup harus kehati-hatiannya tinggi. Hanya karena mereka pengen dapat peserta, hajar aja harganya di paling bawah. Nah, kayak gini yang nggak benar ya Pak Mahdianur ya, Pak. Iya, betul. Pak betul Rambe, sekali. Pak Suhendar. Ya, betul sekali itu. Merusak harga kita nanti. Ya. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Saya berharap ini juga jujur, ini ada muatan politiknya. Betul. Dari informasi yang kami dengar, bahkan senior, ya sudahlah, enggak usah disebut nama. Intinya mereka pun kayaknya bahkan tidak mengambil bagian untuk
berfight di sini atau ngefight di sini karena sepertinya nih agak lumayan lawan kita agak keras nih gitu. Nah, cobalah Bapak Ibu yang memang secara networking atau linknya bagus, ini ada unsur muatan politisnya gimana, karena nih sepertinya bocoran yang kami dengar ini cukup kuat. Ada orang pegangan yang bisa dibawa untuk ngegolkan ini. Nah gitu ya. Ya bukan saya ngomong apa-apa, pegangan kita ya Allah atau Tuhan kita masing-masing ya. Tapi ingat bahwa ini kita hidup di dunia yang sangat-sangat rentan dengan segala politik dan kepentingan gitu ya. Jadi terus kedua Bapak Ibu hati-hati, saya dapat bocoran ada yang masuk ke sana, ada masuk ke sini, tapi sebenarnya hanya untuk merusak loh. Dan yang ketiga pesan saya juga mendengar sedikit bocoran, ternyata ada OA-OA lain yang juga membentuk grup begini, mau bikin juga lagi, let's say, bentukan-bentukan. Nah, kalau kayak gini semua memang menurut saya akhirnya percuma ada dewan-dewan ini kan. Pada akhirnya semuanya bikin lagi masing-masing gitu loh. Memang advokat ini susah kayaknya mau dijadikan satu. Udah bener lah. Sebenarnya dari awal tuh independen dan bebas kan. Organisasi advokat adalah organisasi yang bebas, mandiri, ya kan? Tidak ada intervensi. Maka yang mau dijadikan satu itu sudah barang mustahil lah. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas kecerewetan kebawelan saya, tapi anyway I'm so happy to meet with you of all. Thank you so much. Thank you. Siap. Welcome. Di mute. Baik, terima kasih Bu Ren dari Pradin Nusantara. Ini Chandra dari OA RAI. Silakan. Dibuka open cam-nya sama mute-nya. Chandra Jakarta. Chandra Jakaria dari RAI. Wah, apa beliau tidak online ya? Tapi kok ada? Iya. Oke, baik. Ini Pak Win ini ada dua apa satu ini? Sama? Ada sudah Pak Chandranya, ada sudah. Baik, Prof. Nah, Prof. Baik, open cam Bapak Chandra. Mungkin ada yang mau untuk menyampaikan sepatah kata dan pandangan perspektif terhadap profesi kita mengenai RUU Advokat yang akan kita lakukan ini. Silakan. Baik, terima kasih Prof dan para Prof semuanya dan para senior-senior. Saya awali dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ya. semuanya. Jadi izin para senior dan para OA-OA yang sudah jadi mungkin ada yang masih dibilang masih OA masih dini ya, termasuk OA kami juga dari RAI itu masih dini juga ya kan. Tetapi ingat kami pengurus juga masih muda-muda dan kami juga mendirikan OA tidak semata-mata untuk profit ataupun asal-asalan terkait rekrutmen. Nah, kami juga menjalankan terkait PKPA yang tidak menjatuhkan OA-OA lainnya seperti upah sampai sumpah. Nah, terkait untuk koalisi itu memang sudah banyak sekali terkait koalisi ini, koalisi itu. Saya juga banyak masukan-masukan dari OA-OA lain, tapi saya ingin untuk bagaimana OA ini tetap bersatu merancang yang undang-undang baru. Nah, terkait ada yang mau menjadikan single bar tetapi mengintervensi OA lain itu yang menurut saya tidak bagus ya. Karena begini, semua OA ketika mendirikan OA ini kan disetujui dari negara ya, dan disumpah juga di pengadilan tinggi. Kalau memang OA lain dibatasi atau tidak diperbolehkan lagi terkait penyumpahan berikutnya, bagaimana dengan nasib-nasib
yang OA sudah mendirikan dan anggota yang sudah disumpah. Nah, untuk terkait mekanisme yang terkait kode etik, nah itu nanti bisa dirancang kalau kode etik bagaimana terkait OA lain yang menyimpang terkait misalkan yang PKPA, UPA sampai ke sumpah itu 0. Nah itu kan memang benar. Tadi sudah dijelaskan semua kepada senior-senior terkait apa ya, tidak masuk akal katanya kan. Benar, tidak masuk akal karena kita apa ya, kita mengundang pemateri narasumber itu kan bukan gratis juga gitu. Artinya kan kita menjalankan dengan sesuai apa ya, sesuai dengan eh, profesi, ya kan? Kalau memang gratis ya artinya nanti mungkin ada apa namanya terkait apa ya, pengawas boleh, dewan pengawas untuk terkait yang PKPA yang nggak boleh gratis juga, terkait upah sampai sumpah. Nah terkait untuk ini boleh kita nanti bersatu, kami dari RAI mengikuti bagaimana rancangan undang-undang nanti disusun dengan baik, tapi tidak boleh dikotak-kotakan juga. Dan nanti jadi bingung nih, ini tadi disebutkan juga unsur politik, jadi kepentingan hanya sebagian saja, ya kan? Coba dipikirkan lagi nasib-nasib kepada OA lain, karena yang mengesahkan itu negara, bukan OA lain, bukan merasa dia sudah besar, sudah berdiri lama, ya kan? Kalau memang seperti itu, kenapa tidak divalidasi terlebih dahulu terkait kami membuat OA ini terlebih dahulu kan? Kami memikirkan bagaimana. Interupsi dulu Pak Chandra supaya simpel cepat kita dapat simpulnya nanti. Pak Chandra sudah menelaah yang dibuat rekan kita 15 organisasi koalisi. Apakah sudah menelaahnya belum? Sudah Pak, sudah. Coba pandangannya terhadap draftnya itu gimana pandangannya Pak? Kita terima, kita tolak, kita terima sebagian dan sebagainya. Silakan. Saya rasa saya mewakili dari RAI menolak Pak, karena kenapa hanya 15 OA saja Pak yang merancang undang-undang dan mengajukan? Kenapa? Kenapa tidak semuanya diajak, ya kan, untuk bersatu merancang undang-undang ini? Kita mencari solusi yang terbaik Pak. Artinya kalau cuma substansi yang mereka susun itu bagaimana pandangan Pak Rai, Pak Chandra? Silakan. Substansinya, substansi bagaimana Pak maksudnya? Substansi kan di situ disebutkan tentang tadi sudah disampaikan Ibu Iren, single bar jilid 2, kemudian pendidikannya pun di situ, pendidikan kembali S1, kuliah kembali, kemudian juga katanya itu mandiri. Itu undang-undang itu advokat itu mandiri, tapi di situ disebutkan dibiayai oleh negara. Apakah mandiri definisinya kalau sudah dibayar oleh negara gitu loh Pak Chandra? Betul Pak. Jadi substansinya ini kan artinya kan ada intervensi kekuasaan Pak, ya kan? Itu kan penunjukan anggota oleh presiden juga disebutkan, ya kan? Nanti ada penggunaan APBN, ya kan? Penggunaan APBN, ya kan, mengubah hakikat advokat. Artinya Pak, kalau kita sudah apa ya, pemerintah sudah ikut campur, ya kan, ke organisasi, nanti ada intervensinya itu, ya kan? Berarti organisasi advokat ataupun advokat nanti tidak independen lagi, Pak. Kalau kita sudah diatur sama pemerintah juga, ya kan, terkait mekanismenya, ya kan, apalagi sudah menyangkut ini disebutkan APBN dirancang undang-undang, ya kan, bagaimana nanti? Unsur politik sudah jelas tadi disebutkan, ya kan, dari 15 saya nggak tahu itu karena memang mungkin kedekatan dari organisasi, ya saya nggak tahu unsur politiknya luar biasa. Nah, baik, maksud saya lanjut sedikit lagi. Ya. Simpulnya. Ya. Simpulnya. Ya. Menolak. Jadi menolaklah semua itu substansi yang diatur di dalam draft yang dibuat oleh 15 koalisi organisasi advokat itu ya.
Iya, Pak. Maksud saya begini, Pak. Kalau memang berkoalisi, semuanya harus berkoalisi, Pak. Harus semuanya sepakat dulu, merancang semua OA, baru kita bilang sepakat. Ini kan hanya eh, dari 15 OA itu saja, menyatakan, oh ini koalisi yang sudah merancang undang-undang. Tapi kan OA kita, termasuk saya ini kan dari RAI belum tahu bagaimana mekanisme. Hanya mendapatkan draft dan ini hanya 15 OA saja. Artinya kan kalau memang seluruh organisasi ya kan eh, seluruh organisasi kumpul ya kan membuat draft undang-undang itu mengajukan ke legislatif misalkan ya boleh-boleh saja nanti. Tapi ini kan enggak, Pak. Artinya nanti apa ya ketika di apa nama rancangan undang-undang ini disahkan ya menurut saya nanti banyak sekali organisasi yang diintervensi, termasuk tidak dipakai lagi. Bagaimana nasib organisasi dan anggota yang sudah disumpah, kan begitu, Pak? Oke, cukup Pak, biar saya lanjut. Dari saya cukup, dari Rai cukup, Bapak. Salam Baik, kenal, Bapak. baik, terima Ya, kasih. saya akhiri. Salam kenal Wassalamualaikum kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hadiri ini cuma ada 6 ya, 6 organisasi. Tentunya terima kasih kita sudah mendengar pandangan-pandangannya, perspektifnya terhadap kelangsungan organisasi dan Profesi Advokat Indonesia ini yang sekarang sudah tidak karu-karuan. Tadi yang dipaparkan oleh para rekan-rekan semuanya, terkhusus Ibu Iren Andriani, ada keraguannya, ada kesangsiannya, dan sebagainya itu. Kalau masih buka, bisa open cam Ibu Iren, nggak terganggu, silakan open cam. Karena keraguan-keraguan itu kalau menurut saya pantas dan patut kita appreciate. Tapi percayalah Ibu Iren, lahirnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 2003 itu pelakunya adalah saya. Dan saya menentang itu single bar. Dan saya tidak pernah merasakan bahwa undang-undang itu adalah undang-undang yang baik. Dan itulah saya nyatakan beberapa tahun yang lalu adalah undang-undang gagal. Sejak tahun 2008 sudah saya nyatakan undang-undang itu adalah undang-undang gagal. Nah, dan undang-undang itu sudah diuji 31 kali perkara diajukan JR di MK. Justru sehingga oleh karenanya MK itu jenuh melihat yang diuji terus-menerus pasal demi pasal. Nah, oleh karenanya di sini kita perlu cermati, kita amati. Saya juga tidak sependapat dengan dan terhadap yang disusun rekan kita koalisi. Sebenarnya di sini nggak ada musuh, nggak perlu kita takutkan. Ini dari kita untuk kita. Cuman substansi yang diatur mereka dalam draft yang mereka ajukan itu sangat jauh dari harapan untuk membangun profesi ini ke depan. Di situ dapat terlihat masih egosentris yang dikemukakan. Hal itulah dulu saya kemukakan di DPR pada waktu pembahasan Undang-Undang Nomor 18 itu. Itulah akan terjadi. Masa diulang lagi? Masa seperti keledai kejeblos pada lubang yang sama? Itu kan nggak bagus. Mungkin argumentasi itu nanti kita sampaikan di DPR, khususnya saya. Tentu akan saya pertahankan itu, kata-kata itu. Jangan kejeblos lagi 2 kali ke lubang yang sama. Itu pertama. Kemudian di dalam draft yang mereka susun itu, di situ jelas-jelas antara ruhnya yang mereka susun dengan substansi yang mereka muat di dalamnya bertentangan secara historical. Di mana di dalam ruhnya penjelasan undang-undang mereka buat mandiri. Di mana kemandiriannya bila mana suatu organisasi advokat itu dibiayai mendapat biaya dari negara, APBN, itu tidak logis itu. Itu pertama. Kemudian mengenai dan kalau kita dulu bukan kita gagas dari 10 tahun yang lalu 2016 hasil Rakernas kami di Palembang tahun 2016
itu bukan dan, kami buat istilahnya Danas, Dewan Advokat Nasional, dengan wewenang dua wewenangnya, wewenang mengadili kode etik dan juga wewenang melakukan komisi pengawasan. Karena dalam undang-undang itu dimuat komisi pengawas, maka komisi pengawas itu bagian daripada Dewan Advokat Nasional untuk menjaga harkat martabat profesi ini ke depan. Itu dulu yang kita canangkan. Draft itu, kita sudah menyusun draft itu, RUU itu bukan baru 2016. 2013 kita ajukan 2014, sampai duelan pukul-pukulan di DPR waktu itu 2014. Sejelasnya, selengkapnya mungkin bisa dapat disimak di YouTube. Nanti ada di situ kok. Nah, itu antara lain. Justru itu tidak terulang. Di sinilah yang saya katakan. Sampai substansi yang mereka atur pun, kantor advokat, kantor organisasi diatur sedemikian rupa, manajemen kantor advokat, kok sampai dapur-dapur pun diatur orang, diatur dalam suatu organisatoris. Itu kan sudah jauh dari kehendak. Ingin membangun tapi jangan berlebihan. Kita membangun di sini adalah officium nobile. Bagaimana profesi ini mulia dan terhormat. Itu. Beberapa faktor, semua substansi yang mereka atur itu seperti halnya pendidikan. Mereka tidak pernah tahu bagaimana pendidikan profesi advokat ini. Sedangkan saya membidani, maksud saya, mohon maaf, bukan pakai saya. Peradin membidani, sudah lahir Permenristek Dikti nomor 5 tahun 2019. Di situ sudah jelas diatur. Kenapa lagi kembali kuliah hukum seperti S1, hukum acara pidana, hukum acara perdata. Aduh, ini yang nggak mengerti mereka. Pendidikan profesi advokat, pendidikan profesi kan sudah diakuin sah oleh negara melalui undang-undang pendidikan. Kan gitu. Ini yang mereka tidak paham. Yang menyusun itu, kau coba ikutin Permenristek Dikti itu. Dan sudah ada di situ. Sudah disetarakan, setara S2. Tinggal bundling S2-nya. Ini saya punya gelar master tuh. Saya bikin sendiri gelar saya. Master advokat. Siapa yang ganggu gugat saya? Silakan, laporkan saya kemana-mana. Karena itu dilindungi oleh hukum. Sudah maju, mereka masih berkutat di bawah. Kita sudah setinggi langit, mereka masih berkutat di bawah, ngotot pula. Nah, inilah barangkali yang perlu kita siagakan, dan segala sesuatunya kita susun dengan baik. Saya minta di dalam room ini dan rekan-rekan yang berhalangan hadir dalam room ini membuat suatu catatan, membuat suatu aspirasi pasal mana yang tidak berkenan. Kalau tidak berkenan tentu diganti. Yang tidak berkenan nggak perlu diganti, yang mana harus dibuang. Tentu di sini kita susun secara sistematis sesuai dengan teknik pembuatan undang-undang. Itu yang penting kita garis bawain. Dan nanti ini Zoom kita ini direkord ini. Saya muat di YouTube. Kita terbuka kok. Bukan diam-diam, enggak. Kita akan melakukan kristalisasi. Tidak ada musuh di sini. Di sini adalah kepentingan bersama, kepentingan profesi ini ke depan bagaimana paling terbaik. Tidak terjadi lagi yang sudah berjalan seperempat abad. Tersiksa profesi advokat ini. Nggak ada lagi harkat martabatnya. Nggak ada lagi. Sudah benar-benar tong sampah. Di situ juga mereka muat bahwa mau jadi advokat itu maksimal 60 tahun. Kalau masa 60 tahun ya tong sampah juga dong. Jangan dong. Bikin 45 tahun atau 40 tahun. Itu dibuat. Jadi tidak lagi jadi tong sampah. Mereka belum tahu cara menyusun kurikulum. Tiba-tiba mereka membuat suatu mata kuliah, literatur. Dan sedemikian rupa. Kurikulum yang demikian itu, padahal kita sudah merancang, sudah ada. Regulasinya sudah lengkap. Nggak ada lagi kurangnya. Tinggal meningkatkan mutu dan kemampuan. Sudah ada, sudah setara S2 itu pendidikan profesi. Pendidikan profesi advokat kan, pendidikan profesi kan sudah diakui negara, diakui oleh undang-undang. 3 rumpun pendidikan diakui oleh negara.
Sebelumnya itu cuma 1 akademik. Sekarang kan 3. Akademik, advokasi, profesi. Seperti saya berhak memberikan gelar kepada siapapun. Tentu ada target capaian. Nah, ini yang mungkin rekan-rekan kita menyusun itu tidak memuat sedemikian rupa. Itu pun sangat keberatan kita. Ada beberapa hal materi, apalagi tadi yang diragukan Ibu Irene itu mengatakan bahwa Dewan Advokat Nasionalnya nanti single bar. Betul itu. Coba cermatin, amatin. Single bar. Jadi semua organisasi advokat itu hanya buat mereka pelengkap penderita. Nggak ada nilai harganya. Jadi mereka lah nanti terjadi ribut-ributan. Jangankan ributan jadi pengurus organisasi advokat. Saya, Ropa Undrambe, jadi menteri tawarin, saya nggak tolak, saya tolak. Kenapa? Belum cocok dan tidak sesuai nurani saya. Contoh, coba baru-baru ini. Negara presiden loh melantik ketua apa itu? Ketua apa? Direktur apa? Kepala BGN apa itu? BGN ya. Sekarang mundur. Belum sebulan sudah mundur. Nah itu kan kerjakan nurani kita yang bisa nanti. Apalagi ini regulasi. Sudah terjadi kegagalan. Apakah mungkin terjadi lagi kegagalan kedua? Dan saya menyatakan pada waktu disahkan disetujuinya Undang-Undang Nomor 18, saya tentang undang-undang ini. Sampai sekarang saya tentang. Saya nggak peduli seorang Ropa Undrambe. Satu, berdiri mendirikan Peradi, saya menentang sampai sekarang. Jadi nggak perlu ngotot, nggak usah kalian takut. Seorang diri Ropa Undrambe juga melawan oligarki yang paling hebat-hebat itu. Saya nggak peduli. Siap, Prof, siap. Nggak ada itu semua itu. Biarpun menjadi undang-undang. Apa undang-undang advokat itu ditandatangani presiden sampai sekarang? Ini belum ditandatanganin undang-undang advokat nomor 18. Kenapa? Karena sudah cacat formal. Bukan cacat yuridis lagi, cacat formal. Makanya presiden tidak mau tanda tangan. Surat saya yang kirim surat waktu itu kepada Presiden Megawati Soekarno Putri. Ibu Presiden jolongan tanda tanganin. Undang-undang itu cacat formal. Ini faktanya sekarang terjawab. Kenapa kita harus jadi ribut? Oleh karenanya saya harapkan, saya dambakan kepada rekan-rekan yang belum hadir dalam room ini, hanya satu permintaan, pinta kita menyusun, mencermati, mengamati, bukan menganalisis, tapi menyesuaikan yang dibuat rekan kita, 15 koalisi mereka itu, di mana yang kira-kira yang tidak kita berkenan. Itu dibuat aja catatan-catatan. Kalau ibaratnya harus diganti-ganti. Seperti contoh. Jadi advokat itu 25 tahun. Maksimal 60 tahun. 50 tahun ANS sudah pensiun. Habis dia pensiun, masuklah dia. Jadi advokat. Sama dengan tong sampah juga dong. Sampah juga akhirnya, Prof. Benar, Prof. Nah, itu satu. Kan tujuan kita menyusun undang-undang advokat ini supaya tidak jadi keranjang sampah. Ya, benar. Kemudian masih dimuat di situ 25 tahun. Itu kan sekarang perkembangan peradaban zaman ini kan ada umur 20 tahun sudah sarjana. Ada cucu saya umur 20 tahun sudah sarjana. Banyak sudah 20 tahun sarjana. Benar. Apakah mereka harus menunggu 25 tahun? Ini kan sudah tidak rasional lagi penyusunan itu. Coba diturunkan, jangan 25 lagi. Bikin 22 atau bikin 23. Itu satu. Terus kemudian di dalam undang-undang mereka buat di pengambilan sumpah advokat diambil oleh Danas. Jadi semua segala sesuatu kegiatan kemauan dalam rekrutmen advokat bertumpu pada Danas. Dan kalau itu yang terjadi berarti kan single bar lah itu namanya. Pengambilan sumpah advokat dilakukan oleh Dan. Terus pengawasan segala macam. Aduh. Jadi kalau konsep Pradin bukan Dan tapi Danas, Dewan Advokat Nasional. Diisi oleh kolektif kolegial dari seluruh pengurus organisasi. Itu di situ jadi pengurus yang duduk di Danas. Kolektif kolegial, tidak
boleh satu orang, nggak ada ketua di situ. Karena namanya kolektif kolegial berarti sama-sama pimpinan semuanya. Dari pimpinan tiap-tiap organisasi, itu konsep Peradin. Kalau itu nanti baru aman. Kita ini kan ingin menertibkan advokat ini supaya tidak terjadi kutu loncat. Betul, Bermasalah Prof. di Peradin, pindah ke Pradi. Ya. Bangga mereka menerima. Saya belum tentu saya terima pindah ke Peradin itu. Kenapa? Karena dia bukan anak didikku. Masih banyak seperti di Peradmi, pindah nanti dari Peradmi pindah ke Peradin. Ya kalau saya konsisten saya tolak. Tapi kalau ditampung, nah menertibkan hal seperti inilah. Makanya di situ Dewan Kehormatan sama Komisi Pengawas. Makanya saya katakan kolektif kolegial. Mari kita bangun profes ini, officium nobile. Nah, kalau mengenai pendidikan, tadi sudah saya jelaskan. Pendidikan kita itu, kenapa kita pusing-pusing disusun kurikulum? Sudah ada standar nasional SNI-nya, sudah ada. Mereka aja nggak tahu itu Permendikbud itu nomor 5 tahun 2019. Ada. Undang-undang Dignas, peraturan pemerintah, peraturan menterinya. Sudah ada, tinggal melaksanakan. Ini yang penting. Dan sudah tidak ada lagi pendidikan cukup di warung kopi, ngobrol-ngobrol jadi PKPA istilah mereka itu. 1 tahun, 2 tahun, 2 semester, jelas kurikulumnya, jelas produknya, jelas tujuannya, dapat gelar. Mereka tidak tahu itu, tapi mereka menyusun undang-undang demikian rupa itu. Atau mereka tahu pura-pura tidak tahu, atau mereka tahu tidak, mereka mau menghargai. Inilah egosentris itu. Ini makanya saya dambakan, saya harapkan ini kita lanjutkan. Mungkin hari ini banyak rekan kita yang berhalangan, kita lanjutkan. Nanti ini tayang ini, selesai kita tutup, langsung tayang di YouTube. Betul, Biar mereka Prof. mengikuti Siap, perkembangan semuanya. Siap, Jadi Prof. di sini tidak ada dari pihak sana begini, dari pihak situ begitu, nggak ada itu. Ya. Namun demikian, kekhawatiran Ibu Ren tadi itu memang saya juga khawatir, tapi nggak usah khawatir, nggak usah terlalu dihiraukan itu. Kalau memang nanti mereka paksakan sesuai kehendaknya, lawan. Betul, Prof. Saya lawan. Harus kita lawan. Nggak ada itu yang benar, nggak usah takut. Sekarang kita Siap, punya Prof. otak, nggak usah takut. Kita lindungin kok, bukan kita menindas. Betul, Prof. Undang-undang dibuat untuk melindungi, Ya. bukan penindasan. Terus di situ Prof izin sedikit interrupt. Undang-undang ini juga kita hati-hati ya, yang RUU itu mereka memberikan kesempatan untuk PKPA dilaksanakan oleh OA, tapi di dalam pasal yang lainnya itu mereka punya hak untuk melakukan sebagai pusat pelatihan dan sertifikasi advokat juga loh. Nah ini hati-hati, jadi kayak sengaja nih dibuat blur, bias, sehingga ketika one day mereka mau take over all the authority, itu mereka juga punya dasar undang-undangnya. Nah ini jadi kayak mau menghantam secara tidak langsung. Banyak sekali. Intinya begini, Bu Iren. Kaki kita disuruh jalan, kepala kita dipegang. Itu tidak proporsional itu, tidak profesional. Jadi oleh karena itu, saya sangat bangga, sangat terima kasih kehadiran kita di room ini, baru beberapa organisasi, nanti ini bisa mengkristal lebih banyak lagi. Nggak ada. Mari kita membangun tujuan niatan yang lain. Kalau soal keraguan-raguan nggak usah takut. Saya melawan. Menurut Prof ataupun rekan-rekan yang lain, kira-kira apakah ini akan menjadi kenyataan atau ini hanya jadi kayak ngobrol-ngobrol di warung kopi aja tuh mereka itu? Menurut Bapak Ibu Prof ya? Izin saya mengatakan ngobrol di warung kopi dengan hayal setinggi langit. Itu yang benar. Itu ya. Itu ya. Tanpa dasar. Nanti kalau contoh ibaratnya, kita hearing di DPR dengan membahas kata-kata mereka pasal itu. Apa nanti saya telanjangin itu? Saya telanjangin. Ini bukan lagi S1 pendidikan advokat, tapi S2. Ini peraturannya, ini regulasinya.
Kan malu mereka, malu semua kita ini. Terus ada aja magang harus di kantor yang 7 tahun. Esensinya nggak ada itu seperti itu kan? Itu kan maka saya katakan terlalu mengada-ngada sekali itu. jadi konsultannya itu mungkin terlalu tinggi ilmunya, jadi lupa dia di bawah. Apa yang dipraktekkan dalam kegiatan-kegiatannya seperti itulah kita harapkan, kita dambakan untuk ke depan ini kita susun sedemikian rupa. Mungkin minggu depan jangan lagi kita bikin Sabtu ya. Sabtu ini kan banyak kegiatan keluarga. Mungkin hari Jumat Ya, depan bisa. hybrid di tempat saya. Kalau mau tatap muka di tempat saya buka 24 jam. Dokter Mahdi Anur kemarin sudah ke kantor, bisa 100 orang, 150 orang bisa masuk. Saya tampung semua segala sesuatu, saya tanggung. Ya. Nggak usah takut. Ya, betul, Kita Prof. mulai kristal dulu ini kegiatan ini, saya dambakan, saya harapkan kita kembangkan lebih lanjut sebelum nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh rekan-rekan kita dengan segala gerakannya. Kita tidak curiga, gerakan mereka cukup baik, cukup bagus, tapi jangan menjerumuskan profesi ini ke depan. Ya. Saya kira demikian dulu saat ini, karena di tempat saya sudah azan, kita mungkin sambung nanti Jumat depan pukul 13 atau pukul 18. Kita langsung tetap online. Ya. Siap, Prof. Ya, siap, Prof. Siap. Sekian, terima kasih para dokter, para rekan-rekan yang ada dalam room ini atas kehadirannya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya Advokat Terpaun Rambe mengaturkan sedalam-dalamnya dan mengimbau kepada seluruh ketua-ketua umum organisasi advokat kiranya dapat ikut nimbrung di Zoom kita masa-masa yang akan datang, dan untuk hybrid kita lakukan dan untuk offline kita lakukan di tempat saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.